Kawasan Savana Gunung Bromo kembali terbakar. TNBTS, TNI Polri, BPD, dan relawan peduli api berjibaku memadamkan api. Akibat kejadian ini, wisata Gunung Bromo ditutup sementara. Api diduga berasal dari percikan flare saat sesi pengambilan gambar pre-wedding yang kini videonya viral di medsos. Wah, nggak mau tanggung jawab nih orangnya nih. 6 orang dibawa ke Mapolsek Sukapura dan dilimpahkan ke Kapolres Probolinggo untuk dilakukan pemeriksaan. Hasil pendalaman seorang manajer WO ditetapkan tersangka dan 5 lainnya masih sebagai saksi. Akibat kejadian ini, tersangka dijerat tentang kehutanan dengan ancaman 5 tahun penjara. 6 orang ini melaksanakan kegiatan di Padang Savana atau di Bukit Teletabis. Itu sedang melaksanakan kegiatan foto pre-wedding atau foto sebelum pernikahan. Saat itu ada sesi menggunakan flare asap. Ada 5 flare asap yang digunakan, yang 4 bisa dinyalakan, kemudian yang 1 ini gagal dinyalakan, terjadi letupan. Dari letupan inilah kemudian yang membakar Bukit Savana atau Padang Savana di Blok Semeru. Akibat kejadian ini, wisata Gunung Bromo ditutup sementara. Dampak kebakaran kali ini selain merusak ekosistem di kawasan Bromo, juga berdampak pada pelaku wisata. Pasalnya, ditutupnya kawasan wisata banyak tamu yang membatalkan berwisata di Bromo. Kebakaran hebat melanda puluhan rumah di Tambora, Jakarta Barat. Warga terluka dan jatuh pingsan. Mario Dandi divonis 12 tahun penjara dalam kasus penganiayaan David Ozora. Satu anak ini bilang pidana penjara selama 12 tahun. Putri Aryani lolos ke babak final America's Got Talent 2023. Selamat pagi pemirsa, apa kabar? Kami hadir kembali dalam Angus Pagi melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Yasmin Antania. Dan saya Breman Atenaya, kita simak Angus Pagi selengkapnya. Kita mulai Angus Pagi dengan informasi. Diduga akibat korsleting listrik, 2 rumah panggung di permukiman padat penduduk di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan terbakar. Kobaran api menghanguskan 2 rumah panggung milik warga di Dusun Cinaga, Desa Sakoli, Kecamatan Sajoangin, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Kamis malam membuat warga panik. Bahkan salah satu rumah hampir rata dengan tanah. Api berhasil dipadamkan setelah 4 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Guna kepentingan penyelidikan, garis polisi pun telah dipasang. Kebakaran menghanguskan puluhan rumah di Tambora, Jakarta Barat, Kamis malam. Seorang warga terluka dan 2 lainnya jatuh pingsan akibat sesak napas. Kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Jalan Kerendang, Tambora, Jakarta Barat, Kamis malam. 33 rumah yang merupakan bangunan semi permanen ludes dilalap api. Hembusan angin kencang membuat kobaran api semakin sulit dipadamkan. Warga yang panik berusaha memindahkan barang berharga mereka.
2 ibu rumah tangga mengalami sesak napas dan jatuh pingsan. Sementara seorang pria terluka pada bagian kaki karena tertusuk seng. Ketiganya dievakuasi menggunakan tandu ke puskesmas untuk mendapatkan pertolongan medis. Akibat kebakaran ini, 600 jiwa kehilangan tempat tinggal. Tiba-tiba darahnya tinggi. Saya temuin di mobil itu dengan keadaan sendera. Rumahnya kebakar, Bu? Rumahnya kebakar, berhubung dia kerja jadi baru datang. Jadi terus mungkin shock, kaget, rumahnya kebakar, dia pingsan dan lemas, tiba-tiba darahnya tinggi. Langsung dibawa ke puskesmas? Dibawa ke puskesmas. Alhamdulillah sudah kita amankan, sudah dalam proses pendinginan, hanya tinggal bara-baranya saja. Nah ini kalau informasi dari Pak RT bahwa yang terdampak ini sekitar 30 rumah, ada sekitar 600 kakak ya, 600 jiwa lah, 600 jiwa yang terdampak. Nah rencana sama Pak Camat dan Pak Lurah akan dievakuasi, akan kita sementarakan ada di gedung puskesmas. 21 mobil dan 100 petugas damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Api diduga muncul akibat korsleting listrik di lantai 2 salah satu rumah. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. 4 rumah semi permanen di Jalan Kebon Jahe, Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat ludes terbakar pada Kamis sore. Api diduga muncul dari korsleting listrik di lantai 2 salah satu rumah. Video amatir warga merekam kebakaran yang terjadi di permukiman padat penduduk di Jalan Kebon Jahe, Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis sore. Kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik di lantai 2 salah satu rumah. Selain angin kencang, pemadaman terkendala sulitnya sumber air. Ya, ini berawal dari adanya asap di lantai 2 rumah warga ya, Pak RW ya. Saya pun dari kelurahan tuh lihat asapnya pertama kok saya pikir ada yang nabun. Nggak taunya lama-lama besar. Nah, saya langsung kasih tahu ke Kasipom supaya hubungi pemadam kebakaran. Ya. Untuk sementara data awal kita terima ini 4 rumah, satu rumah terdampak. Jadi 4 rumah, sementara data awal 4 rumah terbakar dan 1 terdampak. Alhamdulillah kendalanya cuma sumber air agak jauh, tapi alhamdulillah bisa kita cover dengan cepat. Api berhasil dipadamkan setelah 13 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Masih dari ibu kota pemirsa, satu bus gandeng Transjakarta yang sudah tidak terpakai terbakar di kantor Sudin Perhubungan Jakarta Barat, Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Kobaran api dengan cepat membakar bus gandeng Transjakarta di lahan parkir suku Dinas Perhubungan Jakarta Barat di Cengkareng pada Kamis sore. Petugas pemadam kebakaran sektor Cengkareng yang tiba di lokasi berupaya melokalisasi api agar tidak merambat ke bus lainnya. Diduga api berasal dari pembakaran sampah yang tertiup angin hingga menyambar ke dalam bus. Api berhasil dipadamkan 30 menit kemudian setelah 2 mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Ya naik pelan-pelan. Pemirsa, 2 kelompok remaja terlibat aksi tawuran di flyover Pasar Rebo, Ciracas, Jakarta Timur. Pemicunya diduga dari saling ejek di media sosial. Para remaja ini saling serang menggunakan bambu yang diikat bendera partai di Jalan Herman SP2 Ciracas pada Kamis malam. Sejumlah warga ini melihat dan aksi ini membuat warga pun resah dan mengganggu kendaraan yang sedang melintas. Kejadian bermula saat segerombolan remaja bersepeda motor datang dari arah Kramat Jati dan bertemu dengan kelompok remaja lainnya. Tawuran tidak berlangsung lama dan tidak menimbulkan korban. Pemicu tawuran diduga dari saling ejek di media sosial. Cuman yang gue lihat dia dari arah Kramat Jati ke arah Pasar Rebo, Bang, flyover kan tuh. Nah, anak-anaknya yang gue lihat dari jalanan dia nyerang anak-anak yang di Rembang. Kalau senjata tajam sih gue nggak ngeliat, cuman yang gue lihat dia bawa bambu, bawa kayu. Bentrok antara warga dan polisi di Batam, Kepulauan Riau berlangsung hingga Kamis malam. Keributan ini dipicu warga yang menolak direlokasi untuk pembangunan kawasan wisata dan pabrik kaca di Pulau Galang dan Pulau Rempang.
Hingga Kamis malam, bentrokan antara ratusan warga dan aparat gabungan masih berlangsung di ujung jembatan 4 Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Warga terus melawan meskipun tembakan gas air mata terus dilepaskan. Bentrokan terjadi sejak Kamis siang. Pukulan kayu dan lemparan batu dibalas dengan tembakan gas air mata dan water cannon. Warga juga sempat memblokade jalan ketika petugas akan memasang patok tata bata. Aksi ini dipicu warga yang menolak direlokasi imbas rencana pembangunan kawasan wisata dan pabrik kaca di Pulau Rempang dan Pulau Galang. Akibat bentrok ini, sejumlah siswa SMPN 22 Tanjung Kertang pingsan karena terkena gas air mata. Kami evakuasi ke hutan tadi untuk menyelamatkan diri dari asap dan kedihan mata dan tenggorokan. Ternyata banyak juga anak yang kena, guru-guru pun ada yang kena, alhamdulillah, tapi bisa cepat teratasi lagi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan aparat sudah menempuh langkah-langkah sesuai prosedur terkait dengan pembebasan lahan. Musyawarah telah dilakukan sebelum terjadi penertiban yang berujung bentrok. Langkah-langkah yang dilaksanakan oleh BP Batam mulai dari musyawarah, kemudian mempersiapkan relokasi, termasuk ganti rugi terhadap masyarakat yang mungkin telah menggunakan lahan-lahan ataupun tanah yang ada di situ, itu sudah dilakukan. Namun demikian, karena ada beberapa aksi yang kemudian hari ini dilakukan upaya-upaya penertiban. Namun demikian, dalam bentrokan ini, 6 orang ditangkap polisi dan sejumlah warga luka-luka. Warga menolak rencana relokasi lantaran kawasan tersebut masih merupakan kampung adat masyarakat Melayu. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yonosa, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi unjuk rasa pencari kerja di kantor pemerintah Kabupaten Bekasi berujung ricuh. Para peserta aksi mencoba menerobos barikade polisi dan terlibat saling dorong. Kericuhan terjadi antar pengunjuk rasa dengan petugas kepolisian di depan kantor pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Kamis siang. Para pendemo yang merupakan para pencari kerja ini mencoba merangsak masuk pintu gerbang kantor Pemkab Bekasi demi menemui penjabat bupati. Satu orang yang diduga sebagai provokator diamankan polisi, namun aksi itu mengundang reaksi dari pengunjuk rasa lain yang meminta petugas untuk melepaskannya. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi yang berniat menemui ratusan pendemo mendapat penolakan. Ya, kita aslinya tidak mengusir ya, karena mungkin memang kekecewaan. Kita melihat fungsi ketua dewan ataupun unsur dewan, mestinya dia menjadi bergening posisi dari awal. Kepentingan kita penganggur, dan itu jelas-jelas ada Perda nomor 4 2016 mengatur itu. Ini kan Perda ini produk pemerintah daerah, artinya meliputi dari unsur dewan dan pemerintahan. Mestinya dia ambil resiko ini sebagai bergening posisi terhadap kepala daerah. Nah, ketika ini tidak terjadi, ya timbul kawan-kawan memang penganggur. Dalam aksi ini, massa menuntut pemerintah menyalurkan lapangan pekerjaan bagi para pencari kerja. Selain menggelar orasi, ratusan pendemo juga membawa surat lamaran yang akan disampaikan ke Dinas Tenaga Kerja. Para pengunjuk rasa ini rencananya akan kembali menggelar aksi serupa di pemerintah Kabupaten Bekasi jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Penemuan mayat dengan kondisi mengenaskan kembali membuat geger masyarakat Pekon, Tegi Neneng, Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Mayat yang kondisinya sudah tidak utuh ini ditemukan di pesisir pantai Karangbolong, Pekon, dan diduga berjenis kelamin perempuan. Tidak ada identitas yang ditemukan, hanya satu tanda, yakni memakai celana pendek warna hitam. Mayat pertama kali ditemukan oleh seorang nelayan sekitar pukul 12 siang. Polisi mengimbau masyarakat yang merasa kehilangan keluarga dengan ciri-ciri tersebut agar memeriksa di RSUD Batin Mangunang, Kota Agung. Sebelumnya juga ditemukan sosok mayat dalam kondisi mengenaskan dengan kondisi serupa di pinggir pantai Cukuh Gayau pada 15 Agustus lalu. Sementara untuk mayat diketahui berjenis kelamin perempuan dengan kondisi mayat yang sudah tidak utuh. Kepala, tangan kiri kanan, pergelangan, kemudian kaki